Oke, kembali lagi di Beyond the Game bersama saya Alvino. Sekarang kita lagi syuting bersama Coach Bima Sakti. Apa kabar, Coach? Apa kabar, Bang Bino? Baik. Biasanya syuting di studio, sekarang kita syuting nyamperin Coach Bima Sakti. Nyamperin Coach Bima Sakti yang sedang on duty, sedang bertugas bersama tim nasional U20. Mungkin gimana, Coach? Ada update apa, kabar terbaru apa, dan gimana sekarang di timnas U20 sebagai asisten coach dari Coach Indra ya? Ya. Ini kan bukan pertama kali sama Coach Indra. Ya, ini kedua kali saya, sebelumnya di SEA Games 2023 kemarin. Dan ini alhamdulillah kita udah melakukan TC di bulan Ramadan ini, Bang Pino. Dan kita juga persiapan buat uji coba nanti di tanggal 21. Lawan China ya? Mohon maaf, tanggal 22 lawan China dan 25. Jadi ini kita persiapan. Setelah itu kita juga tetap lanjut TC persiapan buat mematangkan tim lagi untuk Piala AFF di bulan Juni nanti sampai tanggal 5 April kita. AFF sampai tanggal 5 April. Tanggal 5 April TC-nya. Kemudian kita libur di saat Lebaran ya. Waktunya juga masih panjang. Jadi Coach Indra memberikan kesempatan untuk kita bisa berkumpul bersama keluarga saat Lebaran. Coach, di timnas U20 ini tadi kan Coach Bima juga bilang udah bersama-sama sama Coach Indra sebelumnya di SEA Games 2023. Juga sempat 2019 ya? Enggak deh, 2023 ya SEA Games ya? Itu saya kebetulan jadi saksi sejarah juga, Coach. Dapat emas Coach Bima, dan Coach Bima pertama latih si Marcelino dan kawan-kawan juga saya juga nyaksiin gitu kan. Jadi saksi sejarah nih Bang Pino, persiapan kita ya. Mungkin saya nggak bersaksi ketika Coach Bima ini ya jadi pemain gimana dulu, tapi setidaknya saya bersaksi ketika Coach Bima ada dalam karir kepelatihan, termasuk yang di Sleman, Coach, di Jogja sama Iqbal. Jadi luar biasa nih Bang Pino. Jadi saksi kita persiapan bagaimana ya suka dukanya membentuk tim nasional U16, persiapan Piala AFF di Chonburi, Thailand. Ya beliau ya ini luar biasa dengan pemain-pemain timnas U16 zaman Marcelino, Kadek Aren sampai Iqbal yang terakhir kemarin. Ini luar biasa nih. Jadi emang sedikit lebih itu tahu Coach Bima gimana. Cuman mungkin karena Coach Bima lahir duluan gitu kan. Jadi saya nggak sempat bersaksi banyak ketika Coach Bima sebagai pemain profesional. Yang saya tahu Bima Sakti nomor 11, bermain di posisi 6, main hingga usia 40 tahun. Terakhir main untuk Persiba Balikpapan, pulang kampung. Tapi yang saya notice mungkin ya ketika main di Persema Malang, tugas sebagai gelandang bertahan. Kita tahu gelandang bertahan klasik di Indonesia tuh istilahnya tuh apa ya, tukang jaga lah kalau dulu ya kan, main terabas. Tapi mungkin bisa diceritakan sedikit, Coach, bagaimana dulu posisi tersebut gelandang bertahan sama Coach dulu waktu masih latihan di kampung-kampung atau Coach SSB. Bagaimana sih sebenarnya yang diinginkan pelatih-pelatih apa ya istilahnya konvensional dulu tentang peran gelandang bertahan, sampai sekarang kan mungkin sudah berevolusi ya, gelandang bertahan kan nggak harus jadi tukang jagal. Mungkin bisa diceritain, Coach. Jadi gelandang bertahan nomor 6 ya sekarang. Memang identiknya itu adalah pemain keras, bahkan menjurus kasar, dan harus memiliki stamina yang prima karena dia sebagai jembatan ya dari pemain belakang, tengah ke depan. Bahkan kebalikannya dari depan ke tengah ke belakang, dan biasanya harus destroyer, jadi breaker, jadi balance di tim. Jadi sehingga memang pengalaman kita sebagai gelandang memang sering terkena kartu, bahkan saya juga pernah sebagai pemain gelandang juga pernah di tim nasional terkena akumulasi karena kartu kuning. Tapi di tahun 2000 Bang Vino saya pernah
bermain di PSM Makassar di 33 pertandingan. Iya. Selama 1 tahun kompetisi saya nggak pernah dapat kartu kuning sama sekali. Dan di situ saya jadi apa ya? Jadi ya banyak belajar juga. Bahkan ya kita sebagai pemain, apalagi kita sudah pernah bermain di tim nasional, itu menjadi apa ya? Menjadi beban juga buat kita sebagai pemain untuk menampilkan penampilan terbaik gitu. Karena saya pernah juga bermain dengan salah satu tim waktu saya main di PSM. Saya waktu itu main agak sedikit kasar walaupun nggak kena kartu gitu, padahal saya sliding bola tapi kena kakinya karena nggak ada unsur kesengajaan. Ada beberapa pemain yang menyampaikan ke saya, Bim, kamu main tim nasional harus ngasih contoh. Wah, itu membekas banget. Oh. Ya, membekas banget. Ya ini bukan berarti hanya buat pemain tim nasional yang pernah bermain di tim, tapi buat seluruh pemain sih. Saya pikir ya kita saling menjaga gitu terhadap profesi kita sebagai pesepak bola. Dan apalagi saya juga pernah merasakan bagaimana pahitnya, bagaimana dukanya, sulitnya mengalami cedera yang dalam masa yang panjang, hampir 1 tahun saya cedera, itu ya sangat sulit sekali untuk kita bisa bangkit dari pasca cedera itu. Apa perbedaan dan ada nggak sih evolusi dari gelandang bertahan ketika zaman coach dulu main dan gelandang bertahan ketika coach sekarang melatih anak asuhannya dan ingin dia jadi gelandang bertahan yang seperti apa gitu. Jadi evolusi dari masa ke masa, dari zaman coach masih jadi pemain sampai sekarang megang pemain. Ya mungkin perbedaannya kalau dulu kan kita gelandang bertahan yang main di tengah aja, ya kan. Tapi sekarang kan gelandang sekarang yang modern bisa berrotasi ke depan, bahkan bisa menjadi sayap, sehingga pemain-pemain sekarang ya harus lebih pintar, harus lebih smart. Kapan dia di posisi, pas lagi di posisi sayap dia naik, dia harus bisa apa ya, merubah sikap dia. Oh, dia bukan sebagai gelandang bertahan dia, karena sering terjadinya rotasi. Dan ya sekarang mungkin lebih apa ya, pemain-pemain lebih pintar bermain. Lalu ya kita berharap nggak seperti kejadian yang sudah kita lihat di Liga 1, Liga 2, bahkan Liga 3 yang kembali lagi seperti tempo dulu gitu. Iya. Ya main kasar, main saling menyakiti, saling mencederai gitu. Dan kita harus tetap respect terhadap pemain, terhadap lawan terutama, kemudian terhadap wasit gitu. Jadi sehingga ya kita harus jaga itu semua supaya kita bisa lebih baik ke depannya, dan tentunya sepak bola kita bisa lebih baik ke depannya. Kalau dulu istilahnya tuh pemain apa? Pemain tengah. Ya. Nanti di zoom in lagi, tengahnya apa? Bertahan apa menyerang gitu kan. Sekarang gelandang bertahannya apa? Ada box to box, ada deep lying playmaker. Wah, udah banyak lah istilah-istilahnya. Ada komentator kita kan bilang gelandang pengangkut air gitu. Macam-macam lah sekarang. Iya ya, gelandang pengangkut air, macam-macam istilahnya. Nah, tadi Coach Bima juga bilang pernah cedera gitu. Jadi resikonya mungkin jadi pemain nomor 6 tuh kalau nggak dia kena cedera, dia yang mencederai lawan. Cuman dari hal itu gitu ya, kita juga kan memang stereotipenya di mata jurnalis sepak bola luar negeri atau mungkin di mata pemain luar negeri di beberapa daerah kita di Indonesia, mungkin banyak pemain yang dikenal dengan karakter pemain dari daerah A itu karakter yang sangat keras, pemain yang tanpa kompromi kalau itu dibilang ya. Tapi bagaimana pentingnya juga kita tetap berkarakter, tidak menghilangkan karakter kita sebagai pemain bertahan yang dikenal keras, tanpa kompromi, lugas. Tapi memang sekarang dibutuhkan juga kecerdasan. Hanya yang paling penting juga kita nggak mencederai lawan, tetap respect ke lawan, bahkan memproteksi lawan. Bagaimana dua hal itu bisa tetap terjaga, Coach? Tetap keras sebagai tugasnya, tetapi juga kita tetap respect terhadap lawan, Coach. Ya, gelandang nomor 6 ini kan posisi di tengah ya, Bang Pino ya. Jadi memang di tengah ini kan posisi yang bisa dibilang ada istilah zaman dulu, kalau gelandangnya memenangkan posisi mereka, 90% itu timnya akan menang. Tapi memang nggak semuanya benar. Tapi kalau gelandang menguasai jalannya pertandingan, mereka bisa lebih
variatif, bisa lebih memegang jalannya pertandingan, saya pikir timnya akan bagus. Dan ya kita memang di Indonesia kan bermacam-macam karakter ya, suku, dan memang ada satu daerah yang memiliki karakter keras, dan ya kita bisa lihat beberapa pemain yang berasal dari daerah tertentu, mereka memang punya karakter yang militan, yang nggak mau kalah, nggak mau kompromi. tanpa kompromi. Tapi oke, kita persiapkan pemain itu dengan karakter mereka masing-masing. Tapi kalau untuk pertandingan internasional seperti AFF, apalagi udah naik ke Piala Asia, apalagi naik ke kemarin sempat main di Piala Dunia, itu udah nggak bisa macam-macam, kita nggak bisa kasar, menyikut atau menginjek dengan sengaja, karena apalagi adanya VAR ya kemarin saat Piala Dunia 17 itu nggak bisa. Sepertinya ya kita udah diawasin beberapa kamera sehingga kita harus bermain lebih sportif, tidak bisa main-main seperti saat kita masih mungkin di daerah gitu. Dulu kan memang nggak ada teknologi VAR ya, dan dengan karakter Coach Bima sebagai gelandang bertahan juga tetap ada karakternya. Tapi saya penasaran Coach, mungkin buat yang nonton, yang belum sempat nonton dulu namanya Ligina ya, bisa ini nggak sih dideskripsikan seberapa keras ya liga zaman dulu, seberapa kerasnya pertarungan di posisi Coach Bima, dan seberapa bisa juga Coach Bima sebagai karakter yang mungkin sering jadi kapten tim tetap menaruh respect terhadap lawan. Jadi bagaimana Coach Bima juga bisa tetap respect, cara Coach Bima untuk tetap respect ke lawan, dan bagaimana juga dulu bisa ceritakan kerasnya liga kita gitu. Kalau zaman dulu lebih keras kan, peraturan juga nggak detail yang sekarang. Rumput lapangan juga belum oke. Juga. Jadi kalau jatuh ya nggak begitu banyak yang bagus gitu ya, walaupun ada beberapa stadion yang bagus. Tapi kita waktu itu saya mengajarin, bahkan saya belajar juga, karena kita juga pernah bermain di luar, pernah kompetisi di luar, bagaimana mereka respect dengan sesama pemain, terutama dengan tim lawan. Itu saat kita sliding, namanya sepak bola, tentu permainan yang keras, full body charge. Jadi saat kita menjatuhkan lawan, ya kita bagaimana caranya mengangkat, dan itu hal yang positif gitu, sehingga dan kita harus bermain tenang, cool, karena kalau kita kartu kuning, bahkan saya pernah kartu kuning 2 kali, itu sayang gitu, tim yang rugi, pribadi kita juga rugi, tidak bisa main. Bahkan kalau kita mencederai lawan tuh rasanya kayak ada dosa gitu, karena kalau dia nggak bisa ikut pertandingan 1, 2, 3, bahkan bisa pensiun dini, itu jadi beban buat kita gitu. Dan sebagai mencederai gitu ya. Betul, karena saya udah pernah ngerasakan Bang Vino gimana sulitnya kita bisa bangkit dari cedera itu, dan untung saya masih bisa main setelah pasca cedera. Waktu itu saya pernah patah tulang fibula, bahkan bergeseran dislokasi ankle saat bermain di timnas di Ho Chi Minh City waktu itu turnamen. Waduh, ini berat sekali Bang Vino, harus terapi dan harus biaya operasi sebelumnya kan. Ya untung waktu itu saya ditanggung oleh ada yang membiayai gitu. Tapi pentingnya itu proteksi sesama pemain juga terhadap lawan. Kalau kata Novian Dani itu podok golek mangan gitu. Nah betul Bang Vino, karena kita kan sama-sama cari rezeki di sepak bola ya. Karena apalagi sepak bola ini kan profesi yang bisa dikatakan pendek, dan bisa dikatakan sulit juga untuk mempertahankan performa kita setiap menjadi pemain sepak bola itu, bisa lama main bola. Oleh sebab itu saling menjaga, saling respect lah, itu paling penting. Karena liga yang dulu saya juga waktu jarang berantem gitu Bang. Nah sekarang kok malah pemain sedikit emosionalnya meningkat ya. Mungkin ya ada baiknya juga masalah problem di luar tuh jangan dibawa ke dalam gitu ya kan. Lalu pemain-pemain yang punya karakter keras itu ya harus saling menjaga lah. Dan kata Bang Vino tadi, sama-sama golek rezeki di sepak bola. Jadi boleh karakter gak berubah, boleh main tetap fight, tapi kita juga harus melindungi antara sesama pemain gitu Coach ya. Coach juga tadi bilang bagaimana umur pemain sepak bola juga nggak terlalu lama itu ya, nggak terlalu lama.
ini juga berkaitan dengan tweetnya Ahmad Bustomi, mantan rekan timnya Coach Bima, dan mungkin kalau Coach Bima jadi head coach, bisa jadi Ahmad Bustomi asistennya kan? Dia udah pesen jadi kapten waktu itu, Bang. Kapten Bustomi. Persema Malang, Ya. pelatihnya Coach Timo. Waktu itu yang saya ingat ya, benar ya? Waktu itu Belum ya? waktu saya sama Bustomi waktu itu. Belum. Danur Windo. Oh, Coach Danur Windo. Iya. Ada, ya Coach Danur Windo. Mainnya di Gajayana. Jayana. Bustomi bilang bahwa karir pemain sepak bola juga nggak terlalu lama, dan di tweetnya juga Ahmad Bustomi bilang bahwa dia bisa jadi pemain bola dengan karakter yang orang luas kenal pada dia pada hari ini, emang karena Coach Bima juga, atau dia manggilnya Mas Bima waktu itu. Sebetulnya apa sih yang Coach lakukan waktu di Persema Malang pada saat itu sebagai senior sehingga Ahmad Bustomi bisa bilang seperti itu di tweetnya? Dan berkaitan juga dengan itu, pernah nggak sih Coach Bima juga menegur koleganya sebagai kapten karena memang ya bermain terlalu keras di lapangan, atau mungkin menegur yang memang kalau dia lakukan sekarang nggak baik buat masa depan dia, menegur apapun lah itu. Ya, waktu itu tahun 2006 ya, 2006 saya bergabung dengan Persema Malang. Dan saya waktu itu pas kita TC ke Jakarta, waktu itu kita uji coba Persema Malang, uji coba di Jakarta. Saya sekamar sama Bustomi. Ya, pas pula saya nggak pernah minta nih, tiba-tiba saya disatukan sekamar dengan Bustomi. Nah, jadi Bustomi waktu itu masih junior gitu, masih junior. Dengar cerita juga bagaimana kesulitan dia waktu meniti karir sebagai pesepak bola untuk naik ke Persema, dari mulai Persema junior naik ke Persema senior, bagaimana nggak punya sepatu, orang tuanya harus jual iwang atau kalung, pokoknya waktu itu harus jual barang yang berharga untuk bisa punya sepatu. Jadi waktu itu saya sempat dapat kontrak brand sepatu, sempat saya kasih sepatu juga. Bustomi, jadi semangat buat kamu. Dan saya titip pesan buat dia gitu. Karena bahkan saya juga pernah ketemu orang tuanya. Bustomi, kamu jadi main bola, pertama ya punya cita-cita untuk bahagiakan orang tua. Gitu. Karena ini penting banget, orang tua. Kemudian kamu harus benar-benar kamu jaga attitude kamu di dalam maupun di luar lapangan, karena ini penting. Karena bagus di lapangan aja, tapi di luar dia tidak bisa jaga attitude-nya, bahkan berpengaruh terhadap performa dia ke dalam lapangan, ini juga tidak baik gitu. Jaga lifestyle-nya, kemudian kalau punya rezeki saya bilang ya di save, ditabung, diinvestasikan buat barang-barang yang beli rumah, beli tanah. Makanya dia begitu dapat rezeki, setelah dari Persema dia masuk di Arema, dia pertama naikkan haji orang tua, kemudian dia bikin rumah, lalu dia punya mobil biasa-biasa aja dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, saya juga gitu, waktu di Persema mobil saya biasa saja, ya saya beli sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan gaya atau gengsi gitu. Banyak pemain, mohon maaf ini mungkin ya pesan moral juga buat adik-adik yang sekarang sudah bermain di klub-klub Liga 1, top level ya, top level, dan main di tim nasional. Ya investasi, kemudian jangan beli barang yang nggak penting gitu, kayak barang-barang branded ya boleh, ya ini mohon maaf gitu, boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Kemudian beli mobil atau apa, nggak usah terlalu yang penting bermanfaat buat kita. Saya lihat Bustomi juga nih temennya mobilnya biasa aja, saya bilang ini bagus. Nanti kalau sudah punya rumah, sudah berkeluarga, punya tabungan, silahkan kalau mau beli mobil yang lebih baik, monggo saja gitu. Tapi ya kita harus belajar dari senior-senior kita. Saya bersyukur waktu itu saat saya meniti karir, saya banyak sekamar dengan Coach Widodo, memberikan nasihat ke saya, kemudian dengan Coach Fahri Husseini banyak memberikan edukasi kepada saya, dan saya pikir saya menularkan lagi ke adik-adik junior saya termasuk Bustomi waktu itu. Sebelumnya waktu itu ada Ponario, nah, kemudian ada Ade Suendra sesama gelandang, kemudian
Rashid Bahri, yang di PSM. Samsul Herudin. Samsul Herudin. Ya, itu pernah ngobrol-ngobrol dengan saya gitu. Karena saya memberikan apa yang pernah sudah saya lakukan dan pernah saya rasakan gitu. Yang baik saya beri informasi ke mereka, yang nggak baik juga saya kasih tahu ke mereka. Dan alhamdulillah Bustomi bisa berkarir lama, bahkan dia hidup sekarang mapan. Dan ya saya nggak tahu kalau dia bikin di Twitter atau di media sosial, saya juga nggak pernah ngobrol-ngobrol apa, cuma sering ngobrol-ngobrol masalah kepelatihan atau bahkan tentang keluarganya di Malang. Jadi Bustomi bisa kayak sekarang katanya karena Mas Bima atau Coach Bima, tapi Coach Bima tadi bilang bisa kayak saat ini karena ada faktor dari Coach Fahri, Swidodo juga gitu. Jadi kayak berkesinambungan, turun temurun. Tapi memang yang diperlukan juga pemain juga sadar ya bahwa Bustomi juga bilang gak gampang loh jadi pemain bola itu ya. Dalam artian jadi pemain bolanya sih gampang-gampang aja, tetapi ketika jadi pemain bolanya itu yang nggak gampang dalam artian dari harus menjaga hal yang ada di dalam lapangan, juga hal yang ada di luar lapangan, terutamanya memang harus mempersiapkan dalam kehidupan juga, Coach ya. Betul, Bang Vino. Karena ini Bang Vino, saya kan juga membina adik-adik waktu yang di sama Bang Vino usia 15, kemudian kemarin yang usia 17. Mereka waktu kita pilih belum punya apa-apa, ya kan, kemudian belum dikenal juga dengan orang. Nah, ini yang bahaya gitu. Jadi saat mereka belum pegang uang, ya mungkin nggak begitu berpengaruh. Begitu dia punya uang, mulai, ya kan, mulai mereka punya hasrat, punya keinginan. Nah, ini yang berbahaya, harus kontrol. Kemudian dulu nggak ada yang kenal gitu. Sama seperti saya dulu waktu junior, nggak ada yang kenal Bima Sakti. Sekarang ya mungkin kalau lagi di jalan, nah kita harus tetap rendah hati, harus tetap respect dengan orang. Kalau kita dikenal langsung kita jadi sombong, kita punya uang langsung kita berfoya-foya. Walaupun saya juga menilai beberapa pemain yang begitu punya uang udah lupa diri, begitu dikenal orang jadi sombong. Mungkin itu Bang Vino, jadi harus mempersiapkan. Pokoknya saran saya buat adik-adik muda di Indonesia yang sekarang menjadi pesepak bola, ingat nanti kesuksesan pemain bola bukan saat dia bermain bola, saat dia sudah tidak bermain bola, gimana sukses nggak dia gitu. Karena kalau saat main bola ya pasti dia punya uang, punya kontrak berapa tahun di klub, tapi begitu dia pensiun bisa nggak dia hidup dengan tidak di sepak bola lagi. Jadi pelatih, ya saya bersyukur setelah jadi pemain bola saya menjadi asisten pelatih, sekarang di tim nasional bersama Coach Indra, bersama Coach Eko, Coach Hari yang juga mantan pemain bola, Coach Amer. Dan di situ jadi banyak belajar lah. Jadi kalau bisa persiapkan masa depan kalian, karena kesuksesan sepak bola bukan saat dia bermain bola, saat nanti setelah main bola. Mungkin terakhir ya, kadang keinginan tuh nggak selaras atau nggak sejalan dengan kenyataan gitu Coach. Mungkin pemain punya impian mau main di satu negara apa, di klub apa, pemain punya impian mau main sampai umur berapa, tapi kita nggak ada yang tahu akan berhenti main bola sampai umur berapa gitu. Mungkin hari ini kita bisa main, minggu depan kita udah nggak bisa main, dan selamanya bisa jadi gitu ya. Itu gimana Coach? Pentingnya juga untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu gitu Coach. Ya tadi udah kita bicarakan lama Bang ya. Karir sepak bola ini nggak lama. Ya. Dan kata Bustomi, menjadi coach sepak bola itu nggak mudah, sulit sekali. Oleh sebab itu saat sekarang kalau sudah dikaruniakan, diberikan rezeki sama Tuhan, sama Allah untuk menjadi pesepak bola, ini manfaatkan benar-benar karir kalian, karena cedera atau hal-hal yang lain itu terpengaruh juga. Jangan kita menyalahkan orang. Saya waktu patah, saya tidak pernah menyalahkan yang mencederai saya. Bahkan mohon maaf kita sebut nama Baijung Butian datangin saya di hotel. Baijung Butian, ya, pemain India. Pemain India. Dia sempat juga jadi presiden asosiasi pemain di sana. Gitu.
Nah, dia salaman sama saya bilang terima kasih, saya sudah jadi pelajaran buat saya, bahwasanya saya harus lebih baik lagi. Dan saya nggak pernah nyalain dia karena ini kesalahan saya. Mungkin saya kurang disiplin waktu itu, karena mau bertanding saya waktu itu istirahatnya juga nggak seperti biasanya. Dan saya pikir itu jadi pelajaran buat pemain-pemain yang sekarang berkarir sepak bola. Nggak panjang, jadi manfaatkan latihan sebaik mungkin, kemudian disiplin makannya harus dijaga, kemudian istirahat harus dijaga, karena ini pengaruh. Karena cedera itu bukan karena di sliding oleh lawan saja, kita kurang istirahat, kita kurang asupan gizi yang baik juga bisa cedera. Oleh sebab itu benar-benar manfaatin kesempatan menjadi sepak bola, benar-benar berlatih, benar-benar fokus, kemudian saat sudah pensiun tinggal menikmati gitu. Jangan difoya-foya saat jadi pemain, begitu selesai main bola bingung gitu. Dan kan kita udah banyak belajar lah dari senior kita yang susah saat setelah jadi sepak bola gitu, karena itu lifestyle yang nggak dijaga, kemudian tidak investasi, kemudian ya kalau bisa dikatakan wah takdir saya ingin, bukan, karena ya kesalahan kita sendiri. Kita nggak bisa menjaga karir kita. Baichung Bhutia itu pemain India, pernah lawan Coach Bima. Jadi yang dimaksud adalah Baichung Bhutia itu event apa sih waktu klub ya? Waktu itu kita mewakili timnas, cuma waktu turnamen Ho Chi Minh City tahun 2002 di Vietnam. Di Ho Chi Minh. Ya, di Vietnam. Ketemunya India waktu itu. Oke, itu dia wawancara eksklusif kami dengan Mas Bima Sakti atau Coach Bima Sakti tentang bagaimana pentingnya menjaga karir sebagai pemain sepak bola, tentang itu bagaimana di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Oke, pemirsa, cukup sekian. Terima kasih Coach Bima. Sampai jumpa kembali di episode Beyond the Game berikutnya. Dadah.